Sugianto, Namo Buddhaya. Dalam video sebelumnya kita sudah membahas tentang ciri, fungsi, wujud, dan sebab terdekat sila, serta sudah membahas tentang manfaat mempraktikkan sila. Masih ingat apa manfaat mempraktikkan sila? Ada 8. Yang pertama, memperoleh kekayaan. Yang kedua, mendapatkan nama baik. Yang ketiga, penuh percaya diri. Yang keempat, meninggal dengan tenang. Yang kelima, terlahir di alam bahagia. Kemudian tercapai keinginan, sembuh dari penyakit, dan menjadi landasan bagi tercapainya pencerahan. Nah, kalau sudah tahu manfaat dari mempraktikkan sila, tentu harus kita praktekkan supaya kita mendapatkan manfaatnya. Bagaimana cara mempraktikannya? Kita bahas dalam video ini. Sebelum mulai belajar, mari kita memanjatkan nama Karagata dengan sikap Anjali. Arahang sama sambuddho bhagawa, buddhang bhagawantang abhiwademi, swakhato bhagavata dhammo, dhammang namasami, Supatipanno bhagavato sawaka sanggo, sanggang namami. Sabisata bantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang cara mempraktikkan sila. Sila yang dimaksud di sini adalah Pancasila Buddhis. Ingat ya, Pancasila Buddhis, bukan Pancasila Dasar Negara Republik Indonesia. Pancasila Buddhis adalah landasan moral bagi kita umat Buddha, khususnya umat awam, yang merupakan landasan bagi sikap perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Pancasila Buddhis ini adalah sifatnya pasif atau menghindari. Ada pasangan dari Pancasila Buddhis yaitu Pancadhamma. Pancasila Buddhis pasif, Pancadhamma aktif. Keduanya adalah seiring. Melaksanakan Pancasila Buddhis sekaligus menjalankan Pancadhamma. Pancasila, Pancadhamma. Itu yang akan kita bahas dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama kita lihat dulu Pancasila Buddhis. Sudah hafal Pancasila Buddhis? Yuk kita baca Pancasila Buddhis. Yang pertama, Panatipata Weramani Sikapadang Samadhyami. Artinya, saya bertekad untuk melatih diri, menghindari membunuh makhluk hidup. Yang kedua, Adinadana Weramani Sikapadang Samadhyami. Artinya, saya bertekad untuk menghindari mengambil barang yang tidak diberikan. Yang ketiga, Kame sumicacara weramani sikapadang samadhyami. Artinya, saya bertekad untuk menghindari berbuat asusila. Yang keempat, Musawada Weramani sikapadang samadhyami. Artinya, saya bertekad untuk menghindari berkata yang tidak benar. Yang kelima, Surameraya macca pamadattana Weramani sikapadang samadhyami. Artinya, saya bertekad untuk menghindari mengonsumsi minuman atau makanan yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Itu adalah bunyi dari Pancasila Buddhis. Sekarang kita lihat satu persatu dari masing-masing sila itu. Bagaimana kriteria yang disebut dari pelanggaran
Pancasila Buddhis dari setiap sila. Kita mulai dari sila pertama. Sila pertama, Panatipata, Weramani, Sikapadang, Samadiyami. Kata Panatipata itu berasal dari dua kata. Yang pertama, pana dan atipata. Pana secara harafiah artinya makhluk, sedangkan atipata berarti lepas dengan cepat. Ketika dua kata ini digabung, pana dan atipata, maka menghasilkan kata yang bermakna sebagai kematian. Jadi panatipata ini disepadankan dengan kematian atau akibat dari sebuah pembunuhan. Ada 5 faktor suatu perbuatan disebut pembunuhan atau membunuh. Faktor yang pertama adalah ada makhluk. Yang kedua, tahu bahwa makhluk itu hidup. Yang ketiga, ada niat atau kehendak atau cetana untuk membunuh. Yang keempat, ada usaha atau aksi sebagai tindakan pembunuhan. Dan yang kelima, makhluk itu mati sebagai akibat dari pembunuhan. Jika kelima faktor itu terpenuhi, maka itu dianggap sebuah pelanggaran sila. Pancasila Buddhis sila pertama. Sila yang kedua, Adinadana, Weramani, Sikapadang, Samadiyami. Adinadana berasal dari dua kata, adina dan adana. Adina berasal dari kata a dan dina. Dina artinya barang yang tidak diberikan. Jadi adina adalah barang yang tidak diberikan oleh pemiliknya. Sedangkan adana artinya mengambil atau merampas. Gabungan dua kata tersebut, adina dan adana, membentuk kata adinadana, yang artinya mengambil barang yang tidak diberikan oleh pemiliknya. Ada 5 faktor suatu perbuatan disebut sebagai pencurian atau pengambilan barang yang tidak diberikan. Faktor yang pertama adalah ada barang yang bukan milik kita. Yang kedua, tahu bahwa barang itu bukan milik kita. Yang ketiga, ada niat atau cetana untuk memindahkan atau mengambil barang tersebut. Yang keempat, ada usaha atau aksi yang dilakukan untuk memindahkan barang tersebut. Yang kelima, barang itu berpindah sebagai akibat dari perbuatan kita. Jika kelima faktor tadi terpenuhi, maka itu disebut sebagai pelanggaran Pancasila Buddhis sila kedua. Sila ketiga, Kamesu Micacara, Weramani, Sikapadang, Samadiyami. Kamesu Micacara berasal dari 3 kata, kama, mica, dan cara. Kama artinya nafsu, kemudian mica artinya salah, cara artinya perilaku. Jadi Kamesu Micacara adalah perilaku yang salah yang berkaitan dengan nafsu indria. Ada 4 faktor disebut pelanggaran dari Pancasila Buddhis sila ketiga ini. Yang pertama adalah ada objek. Objek itu bisa perempuan, bisa laki-laki yang bukan pasangan sah. Yang kedua, ada kehendak untuk melakukan sesuatu yang berhubungan dengan perbuatan asusila. Yang ketiga, ada usaha atau tindakan sebagai wujud dari aksi. Yang keempat, terjadi perilaku asusila. Jika keempat faktor tadi terpenuhi, maka itu disebut pelanggaran Pancasila Buddhis sila ketiga. Sila keempat, Musawada, Weramani, Sikapadang, Samadiyami. Musawada berasal dari 2 kata, musa dan wada. Musa artinya sesuatu yang tidak benar, sedangkan wada atau awada atau owada artinya ucapan. Jadi musawada adalah ucapan yang tidak benar. Ada 3 hal. Yang pertama, pisunawaca, yang kedua parusawaca, dan yang ketiga sampapalapa. Pisunawaca artinya memfitnah atau mengatakan sesuatu hal yang tidak benar dengan tujuan tertentu. Yang kedua, parusawaca. Parusawaca adalah kata-kata yang kasar, menggunakan nama-nama binatang dan lain sebagainya. Itu adalah parusawaca. Yang ketiga, sampapalapa. Sampapalapa ini adalah ucapan atau kata-kata yang tidak bermanfaat atau gosip, kalimat-kalimat yang tidak bermanfaat jika diucapkan. Tiga hal tersebut merupakan objek dari pelanggaran sila keempat. Sedangkan faktor yang menunjukkan dari pelanggaran sila keempat atau musawada ada 4 hal. Yang pertama adalah adanya topik atau informasi yang tidak benar,
atau hal-hal yang tidak baik. Kemudian yang kedua, ada keinginan atau cetana atau niat untuk menyampaikan hal tersebut. Yang ketiga, aksi atau tindakan mengucapkan kata-kata tersebut. Yang keempat, informasi tersebut yang tidak benar tadi diterima oleh orang lain. Jika keempat faktor tadi terpenuhi, maka itu disebut pelanggaran Pancasila Budi sila keempat. Sila kelima, Sura Meraya Maja Pamadatana Weramani Sikapadang Samadiyami. Sura Meraya Maja Pamadatana berasal dari 4 kata. Yang pertama, Sura, yang kedua, Meraya, yang ketiga, Maja, dan yang keempat, Pamadatana. Apa itu? Yang dimaksud dengan sura adalah minum-minuman keras. Kemudian yang dimaksud dengan meraya adalah sama dengan minuman keras tapi hasil dari penyulingan, misalnya anggur. Kemudian yang keempat, yang dimaksud dengan maja adalah obat-obatan atau ganja, morfin, dan lain sebagainya, atau kita kenal dengan sebutan narkoba. Yang pamadatana adalah lemahnya kesadaran. Jadi yang dimaksud dengan sura meraya maja pamadatana adalah akibat dari kita mengonsumsi minuman atau obat-obatan yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Ada 4 faktor disebut pelanggaran dari Pancasila Budi sila kelima. Faktor yang pertama adalah adanya benda. Yang dimaksud di sini adalah ada minuman keras atau narkoba. Yang kedua, ada niat atau cetana untuk meminum atau mengonsumsi atau menyuntikkan atau mengunyah dan lain sebagainya. Yang ketiga, ada usaha atau tindakan melakukan hal tersebut. Tindakan di sini berarti meminumnya, menyuntikkan atau memakan dari objek tadi. Yang keempat, sudah minum atau sudah mengonsumsi dan terjadi lemahnya kesadaran. Setelah membahas tentang Pancasila, kita akan membahas tentang Panjadama. Kenapa harus ada Panjadama? Karena Pancasila itu adalah pasif. Pasif dalam hal ini berarti kita hanya menghindar. Ketika kita hanya menghindar, kita berada di titik nol. Tidak ada perbuatan baik yang kita lakukan. Artinya kita tidak berbuat salah, tetapi kita juga belum melakukan kebajikan. Nah, supaya lengkap, kita harus mengimbangi Pancasila tadi dengan Panjadama atau sesuatu yang sifatnya aktif. Aktif di sini berarti kita mengembangkan sifat-sifat baik, 5 sifat baik atau Panjadama. Panjadama yang pertama adalah meta karuna. Meta artinya cinta kasih. Cinta kasih ini objeknya adalah semua makhluk tanpa kecuali atau sifatnya netral. Yang satunya adalah karuna, belas kasihan. Karena ini objeknya adalah makhluk yang menderita. Sifat cinta kasih atau meta karuna ini dikembangkan sebagai wujud dari tindakan kita menghindari pembunuhan. Ketika seseorang dipenuhi dengan cinta kasih, maka dia tidak akan melakukan pembunuhan atau pelanggaran dari Pancasila Budi sila pertama. Yang kedua, sebagai pasangan dari Adinadana Weramani Sikapadang Samadiyami atau tidak mengambil barang yang tidak diberikan, maka sikap aktifnya adalah dengan melakukan penghidupan yang benar atau sama ajiwa. Dalam video sebelumnya kita sudah membahas tentang penghidupan yang benar, menghindari 5 perdagangan salah. Nah, itu adalah wujud dari pelaksanaan Panjadama yang kedua, sama ajiwa, memiliki penghidupan benar. Kemudian yang ketiga, untuk menghindari Pancasila Budi sila ketiga, kita harus mengembangkan sikap santuti atau rasa puas terhadap apa yang sudah kita miliki. Ketika kalian masih belum menikah, maka puaslah dengan keadaan yang seperti itu. Ketika sudah menikah, harus puas dengan keadaan yang ada dalam pernikahan. Kemudian yang keempat, saca atau berkata hal-hal yang benar atau kebenaran. Saca ini dikembangkan sebagai pasangan dari musawada. Supaya tidak musawada, harus mengembangkan saca atau berkata hal-hal yang baik, yang benar, bermanfaat, dan tepat waktu. Yang kelima, sati sampajana. Sati sampajana artinya memiliki perhatian dan kewaspadaan dalam melakukan segala sesuatu. Supaya kita tetap waspada, supaya tetap perhatian, maka kita harus menghindari
minum minuman dan makanan yang dapat menyebabkan lemahnya kesadaran. Ketika kita sudah waspada, kita akan melakukan pekerjaan dengan benar, sehingga tidak terjadi pelanggaran-pelanggaran sila yang lainnya. Nah, itu tadi pembahasan kita tentang cara mempraktikkan sila. Dalam hal ini, yang kita bahas adalah Pancasila Buddhis sebagai sila yang pasif dan Pancadhamma sebagai sila yang aktif. Pancasila Buddhis dan Pancadhamma adalah satu kesatuan supaya hidup kita menjadi baik dan sesuai dengan sila atau aturan kemoralan bagi umat Buddha. Sampai jumpa lagi dalam video berikutnya. Dan Sabe Sata, Bhavantu Sukhitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo Buddhaya.